Pernahkah Anda memperhatikan dunia di sekitar Anda dan bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Mengapa ada sebagian orang yang sangat kaya, sementara banyak lainnya hidup dalam kesulitan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah hal baru. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dua pemikir, Karl Marx dan Friedrich Engels, telah menawarkan jawaban yang menarik melalui teori yang mereka kembangkan, yaitu Marxisme. Teori ini tidak hanya membahas persoalan uang atau pemerintahan, melainkan merupakan cara untuk memahami masyarakat secara menyeluruh. Marxisme membahas bagaimana kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kita saling berkaitan erat. Marxisme berupaya menjelaskan sejarah panjang umat manusia dan menawarkan gambaran masa depan yang berbeda, masa depan yang diyakini lebih adil bagi semua orang. Intinya, Marxisme sangat menyoroti persoalan kekuasaan dan ketidakadilan. Teori ini menyatakan bahwa cara masyarakat memproduksi barang atau sistem ekonominya merupakan dasar dari segala aspek kehidupan, termasuk hukum, budaya, sistem politik, bahkan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Marx dan Engels berpendapat bahwa sepanjang sejarah, masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial yang kerap kali saling bertentangan. Menurut mereka, konflik antar kelas inilah yang menjadi pendorong utama perubahan sosial. Mereka memandang sejarah bukan sekadar rangkaian peristiwa acak, melainkan kisah perjuangan antara pemilik alat produksi dan mereka yang harus bekerja untuk para pemilik tersebut. Kolaborasi antara Karl Marx dan Friedrich Engels sangat luar biasa. Marx adalah seorang filsuf yang mendalam, peneliti yang teliti, dan sangat menelah cara kerja kapitalisme. Engels, yang juga seorang pengusaha industri, memberikan Marx informasi langsung mengenai kondisi kelas pekerja. Ia juga memberikan dukungan finansial dan pemikiran yang sangat penting. Bersama-sama, mereka menulis karya penting seperti Manifesto Komunis. Buku kecil namun berpengaruh ini menjelaskan gagasan utama mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kolaborasi mereka bertujuan tidak hanya untuk memahami dunia, tetapi juga memberikan alat berpikir untuk mengubah dunia secara mendasar. Tujuan mereka sangat besar, yaitu menciptakan teori yang dapat menjelaskan masa lalu, menganalisis masa kini, dan membimbing manusia menuju masa depan yang bebas dari penindasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, Marxisme bukan sekadar teori yang hanya dipelajari di kampus. Marxisme adalah ajakan untuk bertindak, kerangka berpikir untuk memahami persoalan mendalam dalam masyarakat kapitalis. Teori ini menantang kita untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Teori ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan apakah sistem yang kita jalani saat ini sudah adil, dan mengajak kita untuk membayangkan dunia yang diatur berdasarkan prinsip yang benar-benar berbeda, yaitu prinsip kesetaraan dan kemakmuran bersama. Cerita Marxisme dimulai di abad ke-19 yang lagi heboh-hebohnya. Ini zaman perubahan besar-besaran, gara-gara revolusi industri. Pabrik-pabrik mulai banyak dibangun, kota-kota jadi makin gede, dan sistem ekonomi baru yang namanya kapitalisme mulai kuat. Karl Marx, lahir di Prusia tahun 1818, dan Friedrich Engels, lahir tahun 1820, di tempat yang sekarang jadi Jerman, ngeliat langsung perubahan-perubahan ini. Mereka ngeliat kekayaan yang luar biasa banyak dihasilin sama industri-industri baru. Tapi mereka juga ngeliat kemiskinan dan penderitaan yang parah banget dialamin kelas pekerja, kaum proletar, yang kerja keras di pabrik-pabrik itu berjam-jam dengan bayaran kecil. Apa yang mereka lihat itu jadi dasar dari kritik mereka seumur hidup. Marx dan Engels bilang, kapitalisme, walaupun bisa ngasilin banyak barang, itu sebenarnya punya cacat dari sananya. Mereka percaya kapitalisme itu sistem yang dibangun di atas eksploitasi, di mana orang diperas tenaganya. Pemilik pabrik dan mesin, kaum borjuis, dapat untung dengan bayar pekerja lebih rendah dari nilai barang yang pekerja itu hasilin. Ini nyiptain konflik kepentingan yang mendasar banget antara dua kelas utama ini. Kapitalisme, kata mereka, itu kayak nanem bibit kehancurannya sendiri. Kapitalisme nyiptain ketidaksetaraan yang gede banget, krisis ekonomi yang datang berkala, dan rasa keterasingan di antara pekerja, yang ngerasa nggak nyambung sama kerjaan mereka dan sama teman-temannya. Cara pandang kritis ini bener-bener baru dan ngagetin di zaman itu. Salah satu ide penting Marx buat ngeritik kapitalisme itu, namanya alienasi, atau keterasingan. Dia bilang, di bawah kapitalisme, pekerja jadi asing sama barang yang mereka bikin.
Mereka nggak punya barang yang mereka buati, dan nggak bisa ikut mutusin gimana barang itu dibuat atau dibagiin. Pekerja juga jadi asing sama proses kerjanya sendiri, yang seringkali jadi monoton, nggak manusiawi, dan nggak ada kreativitasnya. Lebih jauh lagi, kapitalisme ngejauhin orang dari potensi diri mereka sebagai manusia, dari hakikat kemanusiaan mereka, dan dari satu sama lain, karena kerja sama diganti sama persaingan. Rasa nggak nyambung yang dalam ini, kata Marx, itu luka parah yang disebabin sistem kapitalis ke jiwa manusia. Selain soal eksploitasi dan keterasingan, Marx dan Engels juga nemuin ada hal-hal yang bertentangan di dalam kapitalisme sendiri, yang mereka ramal bakal bikin kapitalisme akhirnya runtuh. Contohnya, karena pengen untung terus, para kapitalis jadi harus terus-terusan ngubah cara produksi dan nyari pasar baru. Ini bikin sistemnya jadi nggak stabil, gampang naik turun drastis, kadang tumbuh pesat banget, terus tiba-tiba krisis parah. Mereka juga nunjukin, makin kapitalisme berkembang, kekayaan makin numpuk di tangan sedikit orang, sementara kelas pekerja makin banyak dan, bisa jadi, makin terorganisir. Perbedaan yang makin gede ini, kata teori mereka, pasti bakal bikin perjuangan kelas makin tajam, dan ngebuka jalan buat tatanan sosial yang baru. Gimana sih Marxisme ngelihat struktur masyarakat kita? Bayangin deh sebuah bangunan. Bangunan ini punya pondasi, terus ada bagian-bagian yang dibangun di atas pondasi itu. Marx pakai ide yang mirip buat ngejelasin masyarakat. Dia nyebut pondasi itu sebagai basis atau dasar. Basis ini isinya semua tentang ekonomi, termasuk alat-alat produksi, kayak pabrik, perkakas, tanah, dan bahan mentah. Juga termasuk hubungan produksi, gimana orang-orang ngatur diri mereka buat ngasilin barang. Artinya, siapa yang punya pabrik dan siapa yang kerja di situ. Buat Marx, basis ekonomi ini bagian yang paling penting. Di atas basis ekonomi ini, kata Marx, ada yang namanya suprastruktur. Suprastruktur ini isinya semua hal lain di masyarakat yang nggak secara langsung jadi bagian dari produksi. Artinya lembaga-lembaga kayak pemerintah, sistem hukum, dan sistem pendidikan. Termasuk juga budaya kita, ide-ide kita, filsafat kita, agama kita, dan seni kita. Menurut Marx, suprastruktur ini tumbuh dari basis. Bentuknya dipengaruhi sama pondasi ekonomi masyarakat, jenis hukum yang kita punya, tipe pemerintahan kita, bahkan ide-ide utama yang kita percaya, semuanya dipengaruhi sama cara kita ngasilin dan ngebagiin barang. Hubungan antara basis dan suprastruktur ini nggak sesimpel jalan satu arah, tapi Marx nekenin kalau basis ekonomi itu akhirnya jadi faktor penentu. Contohnya, di masyarakat kapitalis, di mana alat-alat produksi dimiliki swasta, yaitu kaum borjuis, suprastrukturnya bakal cenderung nunjukin dan ngelindungin kepentingan kelas penguasa itu. Hukum bakal ngelindungin hak milik pribadi. Sistem pendidikan mungkin bakal nyebarin ide-ide yang ngebolehin ketidakadilan. Bahkan seni dan media bisa jadi secara halus dukung struktur kekuasaan yang ada. Suprastruktur dalam pandangan ini ngebantu ngejaga kestabilan basis ekonomi. Konsep basis dan suprastruktur ini alat yang ampuh buat ngertiin gimana masyarakat bekerja dan gimana masyarakat berubah. Kalau basis ekonominya berubah, misalnya dari feodalisme ke kapitalisme, maka suprastrukturnya juga akhirnya bakal berubah, biar sesuai sama kenyataan ekonomi yang baru. Ini bukan berarti orang itu cuma kayak boneka yang digerakin kekuatan ekonomi. Ide-ide dan peran manusia itu penting. Tapi Marx bilang, kondisi material kehidupan kita, cara kita cari nafkah, itu yang jadi dasar utama buat semuanya. Ngertiin hubungan ini penting banget buat ngertiin pandangan Marxis soal evolusi sosial dan revolusi. Teori Marxis bilang ke kita, kalau sejarah itu bukan cuma rentetan kejadian acak atau tindakan orang-orang hebat aja. Sebaliknya, sejarah itu sebagian besar digerakin sama konflik antar kelas sosial. Nah, kelas-kelas ini apa aja sih? Di masyarakat kapitalis, Marx nemuin ada dua kelas utama. Pertama, ada kaum borjuis. Ini orang-orang yang punya alat-alat produksi, pabrik, tanah, teknologi. Mereka ini kelas kapitalis atau pemilik modal. Kedua, ada kaum proletar. Ini para pekerja upahan, orang-orang yang nggak punya alat produksi dan harus ngejual tenaga kerja mereka ke kaum borjuis biar bisa hidup. Biar ada perubahan, Marx percaya kelas pekerja, kaum proletar, itu perlu punya kesadaran kelas. Ini artinya lebih dari sekadar tahu kalau kamu itu pekerja. Artinya, ngerti posisi kelas kamu di dalam sistem kapitalis. Artinya sadar kalau kepentingan kamu sebagai pekerja itu beda banget, dan seringkali bertentangan sama kepentingan kelas kapitalis. Artinya,
Ngeliat kalau masalah yang kamu hadapin, gaji kecil, kondisi kerja yang buruk, kerjaan gak aman, itu bukan cuma masalah pribadi, tapi dialamin sama seluruh kelas kamu, dan itu akibat dari sistemnya sendiri. Begitu kesadaran kelas ini muncul, itu bisa ngarah ke perjuangan kelas. Ini konflik aktif antara kelas-kelas. Perjuangan kelas ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa jadi pekerja bikin serikat buruh buat nuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Bisa juga demo dan mogok kerja. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, Marx percaya, ini bisa ngarah ke revolusi penggulingan total sistem kapitalis yang ada, dan perebutan kekuasaan sama kaum proletar. Buat Marx, perjuangan kelas itu bukan cuma efek samping yang gak enak dari masyarakat, tapi justru mesin yang ngegerakin perubahan sejarah, dari satu cara produksi ke cara produksi lain, misalnya dari feodalisme ke kapitalisme, dan akhirnya, teorinya, dari kapitalisme ke sosialisme. Makanya perjalanan dari sekumpulan pekerja individu jadi kelas yang sadar politik dan terorganisir, itu penting banget dalam pemikiran Marxis. Tanpa kesadaran kelas, kaum proletar mungkin nerima aja keadaan mereka sebagai sesuatu yang wajar atau nggak bisa dihindari. Mereka mungkin nyalahin diri sendiri atas kesulitan mereka, atau malah kepecah belah sama hal-hal lain kayak kebangsaan atau agama. Tapi dengan adanya pemahaman bersama soal gimana mereka dieksploitasi secara kolektif, dan soal kekuatan yang mereka punya, kaum proletar bisa berubah dari kelas dalam dirinya sendiri, cuma sekadar kelompok ekonomi, jadi kelas untuk dirinya sendiri. Agen perubahan sejarah yang aktif, siap buat nantang dominasi kaum borjuis. Terus, apa yang terjadi setelah perjuangan kelas menurut Marx? Kalau kaum proletar berhasil ngegulingin kaum borjuis, masyarakat kayak apa yang bakal muncul? Marx ngebayangin ada fase transisi atau peralihan. Dia nyebut ini diktator proletariat. Nah, kata diktator ini mungkin kedengeran serem ya buat kita sekarang. Tapi buat Marx, ini bukan berarti diperintah sama satu orang tiran yang kejam. Sebaliknya, ini artinya pemerintahan politik oleh seluruh kelas pekerja, yang jadi mayoritas, atas sisa-sisa kelas kapitalis yang udah dikalahin. Ini dilihat sebagai langkah penting buat nguatin revolusi dan nyegah kaum borjuis berkuasa lagi. Selama periode diktator proletariat ini, negara masih ada. Tapi, sifat dan tujuannya bakal beda banget. Bukan lagi jadi alat yang dipakai kaum borjuis buat ngelindungin harta mereka dan ngejaga kekuasaan mereka. Negara bakal jadi alatnya kelas pekerja. Tugas utamanya ngebongkar struktur-struktur kapitalis yang lama. Ini termasuk ngambil alih alat-alat produksi, pabrik, tanah dan sumber daya dari tangan swasta, dan dijadiin milik bersama, milik sosial. Juga termasuk setiap usaha dari kelas penguasa lama buat ngadain revolusi tandingan. Tapi, tujuan akhir dari transisi ini bukan pemerintahan negara permanen oleh satu kelas, walaupun itu mayoritas. Marx percaya kalau diktator proletariat itu cuma kebutuhan sementara. Seiring dasar-dasar masyarakat sosialis yang baru dibangun, dan seiring perbedaan kelas mulai hilang dengan dihapusnya kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebutuhan akan negara, yang dilihat Marx terutama sebagai alat penindasan kelas, juga bakal berkurang. Negara, kata dia yang terkenal itu, akhirnya bakal melenyap dengan sendirinya. Ini bayangan yang radikal banget soal masa depan tanpa kekuasaan politik yang maksa. Melenyapnya negara ini bakal ngebuka jalan ke tahap akhir masyarakat komunis. Di masyarakat ini, nggak bakal ada kelas, nggak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan nggak ada negara buat maksain aturan kelas. Orang-orang bakal ngasih sumbangan ke masyarakat sesuai kemampuan mereka, dan nerima dari masyarakat sesuai kebutuhan mereka. Kerja bukan lagi cuma cara buat bertahan hidup, tapi jadi kegiatan yang memuaskan dan kreatif. Keterasingan bakal diatasi. Inilah impian utopia Marxisme. Masyarakat yang dasarnya kerjasama, kesetaraan, dan kebebasan manusia. Dunia di mana perkembangan bebas setiap orang jadi syarat buat perkembangan bebas semua orang. Marx itu bukan cuma ahli teori sosial, dia juga pengkritik ekonomi kapitalis yang dalam banget. Dia pengen ngerti gimana kapitalisme itu bener-bener kerja, gimana sistem itu ngasilin kekayaan, dan buat siapa kekayaan itu. Salah satu ide ekonominya yang paling penting itu teori nilai kerja. Teori ini bilang kalau nilai ekonomi sebuah komoditas, barang atau jasa yang diproduksi buat dijual, itu ditentuin sama jumlah waktu kerja rata-rata yang dibutuhkan masyarakat buat ngasilinnya. Artinya, makin banyak kerja yang dibutuhin buat bikin sesuatu, biasanya makin berharga barang itu.
Ini bukan ide yang cuma punya Marx, tapi dia ngembanginnya dengan cara yang unik. Berangkat dari teori nilai kerja, Marx ngenalin konsep nilai lebih. Ini kunci buat ngertiin, dalam istilah Marxis, gimana kapitalis dapat untung dan gimana eksploitasi atau penindasan itu terjadi. Gini cara kerjanya. Pekerja ngejual tenaga kerja mereka ke kapitalis buat dapat upah. Upah ini, kata Marx, biasanya ditetapin di tingkat yang ngebolehin pekerja buat bertahan hidup, dan ngelanjutin kemampuan mereka buat kerja, buat makan, punya tempat tinggal, dan ngebesarin keluarga. Tapi, nilai yang diciptain pekerja selama dia kerja seharian itu seringkali jauh lebih besar daripada nilai upahnya. Selisih antara nilai yang dihasilin pekerja sama nilai upahnya, itulah yang disebut Marx nilai lebih. Nilai lebih ini diambil sama kapitalis sebagai keuntungan. Contohnya, seorang pekerja mungkin udah ngasilin nilai yang cukup buat nutupin upah hariannya, cuma dalam 4 jam kerja. Tapi dia dikontrak buat kerja 8 jam. Nilai yang diciptain di 4 jam tambahan itu adalah nilai lebih, dan itu masuk ke kantong pemilik pabrik. Inilah kata Marx, inti dari eksploitasi kapitalis. Ini bukan soal orang jahat, tapi ini ciri khas dari sistemnya sendiri, yang tersembunyi di balik pertukaran upah dengan tenaga kerja yang kelihatannya adil. Pengambilan nilai lebih inilah yang jadi motor penggerak kapitalisme. Para kapitalis terus-terusan berusaha naikin nilai lebih buat gedein keuntungan mereka. Caranya bisa dengan manjangin jam kerja, ningkatin intensitas kerja, bikin orang kerja lebih keras. Atau pakai teknologi baru yang bikin kerja lebih produktif, jadi ngurangin waktu kerja yang dibutuhin buat bikin barang dan, bisa jadi, ngurangin nilai tenaga kerja itu sendiri. Analisis ekonomi Marx tujuannya buat ngebongkar mekanisme tersembunyi kapitalisme ini. Nunjukin kalau kekayaan segelintir orang itu dibangun di atas kerja yang nggak dibayar dari banyak orang. Setelah Marx dan Engels, ide-ide mereka nggak cuma diam di buku aja. Ide-ide itu ngasih inspirasi buat gerakan dan revolusi di seluruh dunia. Abad ke-20 ngeliat macam-macam usaha buat ngejalanin prinsip-prinsip Marxis. Marxisme-Leninisme, yang dikembangin sama Vladimir Lenin, ngadaptasi teori Marx buat revolusi Rusia, dengan nekenin peran partai pelopor buat mimpin kaum proletar. Ini yang akhirnya ngebentuk Uni Soviet. Terus, Mao Zedong di Tiongkok ngembangin Maoisme, yang lebih fokus ke potensi revolusi dari kaum tani di masyarakat pertanian. Negara-negara lain, kayak Kuba, Vietnam, dan Korea Utara, juga ngambil bentuk-bentuk Marxisme, masing-masing dengan ciri khas dan tafsirannya sendiri, seringkali dipengaruhi sama keadaan negara masing-masing dan politik perang dingin. Eksperimen-eksperimen ini ngasilin hasil yang rumit dan sering jadi perdebatan, jauh banget dari bayangan awal Marx soal masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas. Pengaruh Marxisme itu jauh lebih luas dari sekadar politik dan ekonomi. Pengaruhnya gede banget ke seni, sastra, dan kajian budaya. Kritik sastra Marxis misalnya, itu ngebahas gimana tulisan-tulisan nunjukin hubungan kelas dan ideologi. Seniman dan penulis banyak dapat inspirasi dari ide-ide Marxis buat ngeritik ketidakadilan sosial dan ngebahas tema-tema keterasingan, eksploitasi, dan perjuangan. Coba ingat gerakan seni realis sosial, atau karya penulis naskah drama kayak Bertolt Brecht, yang pengen pakai teater buat mancing pemikiran kritis dan perubahan sosial. Bahkan budaya populer kadang-kadang juga ngangkat tema-tema Marxis, mempertanyakan struktur kekuasaan dan ngebayangin cara hidup alternatif, nunjukin seberapa dalam ide-ide ini masuk ke bayangan kita bersama. Di dunia akademis, muncul neo-Marxisme, di mana para pemikir berusaha ngupdate dan ngadaptasi teori Marx buat masyarakat zaman sekarang. Tokoh kayak Antonio Gramsci, ngenalin konsep kayak hegemoni budaya, buat ngejelasin gimana kelas penguasa ngejaga kekuasaan, bukan cuma pakai kekerasan, tapi juga lewat penyebaran ide dan budaya. Louis Althusser ngebahas soal aparatus ideologis negara. Mazhab Frankfurt, dengan pemikir kayak Theodor Adorno dan Max Horkheimer ngembangin teori kritis, yang nyampurin Marxisme, sama sosiologi dan psikoanalisis, buat ngeritik budaya konsumtif dan industri budaya. Para pemikir ini mikirin kenapa kapitalisme ternyata lebih kuat dari yang diramal Marx, dan gimana bentuk-bentuk dominasi baru muncul. Walaupun pengaruhnya gede banget, Marxisme juga dapat banyak kritik. Dari segi ekonomi, para pengkritik nunjukin soal nggak efisiennya dan kurangnya inovasi di negara-negara dengan ekonomi terpusat yang ngakunya terinspirasi Marxisme. Dari segi politik, hubungan Marxisme sama rezim otoriter kayak Uni Soviet atau Tiongkok di zaman Mao,
bikin Marxisme dikritik karena dianggap bisa neken kebebasan individu dan proses demokrasi. Secara teori, ada yang bilang kalau pandangan bahwa ekonomi nentuin segalanya itu terlalu sederhana, atau ramalan soal runtuhnya kapitalisme itu nggak kejadian. Meskipun begitu, sampai sekarang pun, Marxisme masih jadi kerangka berpikir yang relevan buat banyak orang. Marxisme terus nawarin alat yang ampuh buat menganalisis ketidaksetaraan, hubungan kekuasaan, dan hal-hal yang bertentangan dalam kapitalisme global, yang ngedorong kita buat nanyain pertanyaan-pertanyaan kritis soal dunia yang kita tinggali dan masa depan yang pengen kita bangun.